Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah sekolah minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah sekolah minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah sekolah minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Guru Anto. Selamat pagi Ibu Guru Ike. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak sekolah minggu hari ini? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes. Ya puji Tuhan, semuanya baik ya. Kita mau berjumpa dengan Tuhan Yesus harus dengan muka yang bersukacita. Ya, kita bersyukur satu minggu Tuhan Yesus jaga kita. Hari ini kita mau datang bawa diri kita sama Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau menyanyi, apalagi? Ya, dengarkan cerita Alkitab, berdoa. Ya, siapkan semuanya Alkitabnya, siapkan dirinya. Tidak ada lagi yang mengantuk-mengantuk ya. Kita mau datang kepada Tuhan, kita menyanyi, oh sukacitaku. Ya, silakan berdiri. Nah, kita menyanyi, oh sukacitaku. Pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Padanya ku berserah, padanya ku berserah, pada Yesus saya hidup. Padanya ku berharap, padanya ku berharap, Engkau sumber kehidupanku. Ya, kita mulai sekolah minggu kita. Tuhan ada bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya, silakan duduk. Ya, anak-anak Tuhan. Ya, siapa di sini yang pernah merayakan ulang tahun? Ah, Bapak Guru Anto juga ya. Ya, atau ada yang pernah datang ulang tahun. Ya, suatu hari ada anak yang bernama Peter.
dia berulang tahun ya, dia bersyukur dia berulang tahun, dia panggil sepupu-sepupunya datang ke rumahnya, dia panggil teman-temannya datang ke rumahnya. Nah, teman-temannya ada yang bawa amplop, ya, ada yang bawa kado, ya, macam-macam, beda-beda juga yang datang bawa. Nah, saat itu waktu selesai acara ulang tahun, ya, waktu itu Peter mempersiapkan semuanya, dia bereskan semuanya, amplop dikasih pisah, kado dikasih pisah. Nah, saat itu di amplop itu ternyata ada juga amplop dari orang tuanya. Ya, ada amplop dari orang tuanya, tapi itu dikasih terpisah. Jadi amplop dari temannya terpisah, amplop orang tuanya terpisah. Ya, sampai ibunya heran, kenapa Peter memisahkan amplopnya? Peter bilang, ya, saya mau berikan yang terbaik ini. Ya, untuk siapa? Untuk Tuhan. Wah, karena Tuhan sudah mengasihi saya, Tuhan sudah tambahkan saya umur, Tuhan sudah kasih hadiah melalui teman-teman yang bawa kado, yang bawa amplop. Nah, sekarang saya mau pisahkan lagi amplop dari orang tua. Karena saya percaya pasti orang tua kasih yang terbaik untuk saya. Jadi, Peter juga mau kasih yang terbaik untuk Tuhan, jadi dipisahkan ya. Wah, betapa baiknya Peter ya, anak-anak Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita, menjaga kita, melindungi kita. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan atas semua pemberian Tuhan melalui entah itu teman kita, entah itu orang tua kita. Ya, dan kita juga harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita menyanyi, ku memberi dengan sukacita, ku memberi dengan sukacita. Ku memberi dengan sukacita, ku memberi dengan senang hati, ku memberi karena ku tahu semua yang padaku dari Tuhan. Ya, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Semuanya siapkan Alkitabnya. Ya, sebelum itu kita menyanyi berakar dan bertumbuh. Ya, silakan berdiri. Ya, kita menyanyi berakar dan bertumbuh. Ya, yang tahu gerakannya? Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalamnya, aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berubah lakukan perintahnya. Lagi, kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalamnya, aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berdua lakukan perintahnya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus, untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus, untuk berbuah dalam dunia. Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya? Iya, pasti luar biasa ya. Saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Semuanya sudah siap Alkitabnya? Iya, pastinya sudah. Yang belum ada Alkitabnya tolong disiapkan dulu. Iya, kalau tidak ada bisa dilihat kiri kanan kita, ada kakaknya kah, adiknya? Iya, oke. Kalau begitu kita siapkan hati kita karena kita mau mendengarkan cerita Alkitab, dan kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi yang indah ini boleh kembali bersama-sama untuk bersekolah minggu, memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan saat ini kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Ya Tuhan, berkati kami
agar kami boleh mendengarkan dengan baik, sehingga firman-Mu ini tetap senantiasa menjadi berkat buat kami, bahkan untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, berfirman-Lah, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita akan mendengarkan cerita di mana Tuhan Yesus pergi ke suatu daerah bernama Betania. Betania ini tempat di mana Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi waktu itu Yesus juga membangkitkan Lazarus. Dan kemudian di sana diadakan perjamuan untuk Yesus dan juga murid-murid yang lain. Nah, waktu itu ada saudaranya Lazarus bernama Marta. Marta ini melayani orang-orang yang ada di sana, mempersiapkan tempat, makanan, minuman, dan juga satu lagi saudaranya Lazarus bernama Maria. Maria ini yang melayani Yesus, dia yang kemudian meminyaki kaki Yesus. Dengan apa? Dengan minyak narwastu, ya. Bukan minyak goreng yang seperti sekarang kita lihat ya, ibu-ibu mencari minyak goreng di mana-mana lagi susah. Nah, bukan seperti itu. Jadi minyak ini adalah minyak yang wangi sekali, sangat harum. Jadi namanya minyak narwastu. Ya, minyak ini dipakai oleh Maria untuk meminyaki kaki Yesus. Waktu itu seluruh ruang di rumah itu sangat harum sekali, ya, dengan minyak itu. Nah, waktu itu seorang murid Tuhan Yesus bernama Yudas Iskariot. Dia melihat si Maria ini. Wah, kenapa sih Maria ini pakai minyak itu, minyak narwastu untuk meminyaki kaki Yesus? Kan sayang, minyaknya ini sangat mahal harganya. Dan dia harus pakai hanya untuk meminyaki kakinya Yesus. Lumayan bisa dijual. Kalau dijual hasilnya bisa dibagi-bagi lagi kepada orang yang miskin. Tetapi Tuhan Yesus tahu pikirannya si Yudas Iskariot ini. Dia tahu bahwa Yudas Iskariot ini selalu korupsi, adik-adik. Korupsi itu maksudnya adalah mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Jadi uang yang biasanya dikumpulkan, dia tidak pakai sepenuhnya untuk di dalam kas itu. Tetapi dia juga ambil untuk dirinya sendiri. Nah, Tuhan Yesus tahu bahwa Yudas Iskariot ini juga tidak terlalu peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Sedangkan Maria waktu itu dia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Sehingga apa? Dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang sangat mahal harganya. Dan waktu itu Yesus ingin berpesan, ya, dia menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Maria hanya untuk memperingati di mana nanti Yesus akan mati di kayu salib. Dan itu untuk mengingatkan kita bahwa betapa besar kasih Yesus buat kita. Jadi adik-adik yang ada di rumah, Maria yang sangat mengasihi Yesus. Tuhan Yesus juga ingin agar kita selalu mengasihi orang-orang di sekitar kita. Sama dengan Tuhan Yesus juga sayang sama kita. Sangat mengasihi kita. Buat Bapak Guru Hertan dan juga buat adik-adik yang ada di rumah. Contohnya apa? Sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, ya. Itu juga salah satu bukti bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, masih bisa bersekolah, masih bisa bermain dengan teman-teman kita. Itu juga salah satu kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan Yesus juga ingin kita selalu memberi kepada orang-orang di sekitar kita, memberi dengan tulus, dengan ikhlas. Tidak boleh memberi dengan suka marah-marah, ya, tidak ikhlas, dikasih tapi tampangnya, mukanya tidak mengekspresikan, tidak menunjukkan bahwa dia lagi senang, tulus, ikhlas membantu orang lain. Bukan seperti itu. Yesus ingin kita selalu memberi dengan tulus, ikhlas, sehingga apa? Sehingga kita selalu bersukacita. Bersukacita di dalam Kristus Yesus. Iya, demikian cerita kita pada hari ini, dan bahannya terambil dari Yohanes. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-12. Sudah dapat? Iya. Yohanes pasal 12 ayat yang pertama sampai yang ke-8.
Namun saat ini kita membaca yang ayat ketiga saja. Yohanes pasal 12 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama ya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Amin. Ya, seperti cerita Alkitab kita hari ini, bagaimana seorang perempuan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Anak-anak Tuhan, mari juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk setiap kasih Tuhan bagi kita anak-anaknya. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Ya, sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi, ku memberi dengan sukacita, ku memberi. Dengan sukacita ku memberi, dengan senang hati ku memberi, karena ku tahu semua yang padaku dari Tuhan. Kita akan doakan persembahan kita dan doa syafaat. Baik, adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita akan berdoa syafaat. Iya, kita siapkan kembali diri kita, siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kembali lagi kami di hadapan-Mu. Berdoa mengucap syukur atas kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan telah mengajarkan kami untuk selalu memberi dengan bersukacita. Bahkan kami juga telah memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan boleh memberkati persembahan kami sehingga boleh dipakai untuk pelayanan terkhusus dalam sekolah minggu ya Tuhan. Bahkan kami berdoa juga buat persiapan dalam ibadah tatap muka bersama dengan guru-guru sekolah minggu dan juga teman-teman kami yang akan dilaksanakan di rumah-rumah seperti biasanya. Tuhan berkati sehingga tempat yang kami tempati nantinya itu boleh dalam keadaan baik. Dan juga berikan kami kesehatan, kekuatan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ibadah bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan kemurahan kasih-Mu. Sampai saat ini pun kami masih diberikan kesehatan, kekuatan. Bahkan terima kasih juga kami boleh bersekolah bersama dengan teman-teman kami di sekolah ya Bapak. Terima kasih untuk semua itu. Kami pun berdoa juga untuk kedua orang tua kami. Tetap berkati mereka, berikan kesehatan dan kekuatan. Ini doa kami Tuhan Yesus yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami. Doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak Tuhan, seperti dalam Alkitab, dalam Kolose 3 ayat 23, berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, mari kita saling mengasihi. Ya, karena Tuhan Yesus mengasihi saya juga harus mengasihi anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu juga harus mengasihi sesama, ya. Tapi jangan hanya dengan kata-kata, tapi harus ya dengan perbuatan dilakukan ya. Silakan berdiri. Ya, kita menyanyi Yesus mengasihi saya dan kamu. Ya, Yesus mengasihi saya. Yesus mengasihi saya dan kamu.
tetapi mengasihi dalam perbuatan. Mengasihi jangan hanya dengan kata, tetapi mengasihi dalam kebenaran. Ya, masih berdiri. Ya, kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu silakan duduk. Informasinya, puji Tuhan, kita akan kembali tatap muka ya. Kita akan sekolah minggu bersama. Ibu guru akan ketemu anak-anak sekolah minggu kembali. Anak-anak sekolah minggu juga ya boleh menyanyi lagi, tidak lewat HP ya. Ya, tapi untuk saat ini kita tatap mukanya di gereja. Tanggal 10 ya. Ya, ke gereja tanggal 10 jam 7.30 atau jam setengah 8 pagi ya. Siapkan semua dirinya. Sekarang kita bangun pagi lagi pergi sekolah minggu ya. Kita bertemu lagi dengan teman-teman. Tapi tetap pakai masker ya, biar kita sehat-sehat ya. Ya, anak-anak Tuhan, sampai bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.